Shalom, Bapak-Bapak, Persekutuan kaum Bapak tingkat klasis yang senantiasa adalah anugerah dan berkat Tuhan. Pada malam ini kita bertemu kembali dalam ibadah online setelah beberapa waktu yang lalu kita sama-sama beribadah di Jemaat Ephatha Soel lewat kebaktian offline. Namun dalam program akan kaum Bapa ada dua ibadah setiap bulan, yaitu ibadah secara offline dan ibadah secara online. Karena itu kita bertemu lagi dalam ibadah online pada saat ini, dan kami senantiasa berharap bahwa walaupun kita tidak bersama-sama, namun seluruh kaum Bapa klasis Soe yang ada dalam wilayah kota Soe maupun sekitarnya, kita semua dapat bersama-sama bertemu untuk senantiasa bersama-sama beribadah. Untuk itu maka pada saat ini kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami dalam hidup kami. Setiap kehidupan Engkau limpahkan bagi kami. Engkau memberikan kepada kami akan kesempatan-kesempatan kehidupan dengan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Demikian pula dalam kebersamaan kami sebagai kaum Bapa lingkup klasis Soe. Pada hari ini Tuhan, kami ada bersama-sama untuk beribadah bersama-sama secara online. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami telah sepakati dan rencanakan bersama-sama lewat program kebersamaan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati akan kami semua dalam menjalankan akan tugas dan tanggung jawab kami dalam pelayanan-pelayanan yang Allah percayakan kepada kami. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, inilah doa kami ya Tuhan, dan kami percaya bahwa seluruh peribadahan kami pada saat ini dari awal sampai pada akhirnya hanya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada saat musimnya. Berbahagialah orang yang menurut kehendak Tuhan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya membesarkan nama Tuhan. Dan puji-pujian haleluya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada saat musimnya. Janganlah seperti sekam ditiup angin, sebab yang fasik tak tahan dalam penghakimannya. Tuhan kenal jalan
jahat jalannya, binasalah. Bapak-bapak dan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama membaca akan bagian kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami sangat bersyukur untuk setiap hidup yang Allah percayakan kepada kami. Dan kami ingin untuk senantiasa firman-Mu senantiasa tinggal dalam hidup kami. Karena sesungguhnya firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani akan bagian-bagian kehidupan kami. Agar kami mampu memilih akan jalan-jalan kehidupan kami dengan bijaksana. Agar kami tidak tenggelam dalam berbagai hiruk-pikuk dunia ini. Maka kami juga harus senantiasa dalam kerendahan hati. Memberikan akan diri kami, agar firman-Mu senantiasa menuntun akan pikiran kami, akan hati kami, dan hikmat Allah dapat kami peroleh dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, inilah doa kami Tuhan. Demi anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Mama sekalian, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak-bapak yang sementara menyaksikan akan ibadah kita pada saat ini, kita sama-sama akan membaca akan bagian firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22. Kita bisa membuka akan bagian pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirmanlah, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan.
yang selalu dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Salam Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi dan jemaat Tuhan, bersama dengan mama-mama kita semua yang berada dalam kehidupan pergumulan rumah tangga kita masing-masing. Bapak mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di dunia ini ada begitu banyak pilihan-pilihan. Tadi kalau kita dengar baik-baik akan pujian yang dinyanyikan oleh vokal group kaum bapa, maka kita bisa mendapati akan suatu rema atau suatu makna di balik akan pujian itu. Manusia harus mampu memilih akan kehidupannya dengan bijaksana, menentukan akan pilihan-pilihan kehidupannya dengan bijaksana. Karena di dunia ini ada hal-hal yang bersifat sementara dan hal-hal yang bersifat kekal. Ambil contoh apa? Kedagingan, nafsu, dan segala hal itu bersifat sementara. Akan tetapi cinta dan kasih itu bersifat kekal adanya. Bapak mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Oleh karena itu dalam dunia ini ada begitu banyak orang mencari kebahagiaan. Ada begitu banyak orang mencari kesejahteraan, tetapi masing-masing manusia berusaha untuk mencarinya dengan caranya masing-masing, dengan pengertiannya masing-masing. Tetapi pada malam ini saya mengajak Bapak Mama sekalian, jemaat Tuhan, saudara-saudara, mari coba kita renungkan kembali akan setiap firman yang Allah berikan kepada kita dalam iman dan percaya kita. Bagaimana caranya membangun akan kehidupan persaudaraan, kekeluargaan dalam cinta kasih Allah. Bapak mama sekalian, ketika akan membangun sebuah rumah tangga, maka dalam pernikahan, dalam resepsi pernikahan, selalu yang MC tanyakan itu, kita bisa jawab dengan baik. Kita bisa menjawab bahwa cara untuk bagaimana memperoleh akan kebahagiaan ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita sekalian, bahwa untuk membangun akan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, kita harus kembali kepada dasar rumah tangga itu terbentuk. Dasar keluarga itu terbentuk, dan setiap orang harus mampu menyadari mengapa saya hadir dalam setiap rumah tangga. Mungkin bapak mama sekalian, suami, istri, dan bersaudara, kakak dan adik, coba sesekali kita duduk dan renungkan dan saling bertanya di antara satu dengan yang lain. Bapak, kenapa kok kotong bisa berketemu? Atau mama, kenapa kotong bisa bersama-sama? Atau anak-anak mungkin bisa bertanya, bilang, Bapak dan Mama, kenapa kau mau supaya kotong ada? Nah, pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini, yang akan mengingatkan kembali kita kepada dasar daripada setiap kebersamaan kekeluargaan kita. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita kembali pada cerita dan kesaksian Alkitab tentang bagaimana Allah menciptakan akan manusia, saya selalu membayangkan tentang proses Allah membentuk manusia dan menjadikan manusia. Bapak Mama bisa membayangkan bagaimana Allah mengambil akan tanah itu, kemudian membentuk. Bagaimana kemudian Allah mulai menyusun akan setiap urat-urat nadi yang ada, menyusun akan setiap saraf-saraf kehidupan yang ada. Bapak mama sekalian, Allah mengatur itu semua dengan sebuah cinta kasih. Allah membangun dan menjadikan itu semua dengan suatu ketelitian. Allah menjadikan itu semua dengan satu kesabaran, dengan satu ketekunan, dan tentunya dengan hati yang penuh
dengan cinta kasih. Bapak mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kemudian Allah mulai memberikan akan rohnya. Roh itu dihembuskan daripada Allah sendiri dan masuk ke dalam manusia, dan manusia itu hidup. Kemudian urat-urat itu mulai bergerak, saraf-saraf itu mulai bergerak. Karena itu Bapak Mama sekalian Tuhan Yesus kasihi, di sini kita harus belajar memahami bahwa inilah dasar daripada kasih Allah kepada manusia. Maka manusia diciptakan oleh Allah untuk menerjemahkan akan kasih Allah itu. Karena manusia diciptakan dengan cinta kasih. Bapak mama sekalian, karena itu saya bisa bilang kepada jemaat Tuhan, khususnya mama-mama, ketika ada hubungan cinta kasih antara seorang suami dan seorang istri, disitulah cinta itu terbentuk. Dan dalam rahim seorang ibu itu Allah mulai merancang akan manusia itu. Dan ketika manusia itu lahir lengkap apa adanya, yang seperti yang Allah menciptakan manusia yang pertama. Bapak mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, itu adalah hal yang pertama yang saya sampaikan, bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu mulia. Kehidupan manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu dalam Alkitab senantiasa mengajarkan kepada manusia jangan pernah menyia-nyiakan waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia. Bapak mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu dalam keluarga itu adalah suatu tempat Allah membangun akan sebuah kehidupan. Karena itu Bapak mama, hargailah pernikahan, hargailah anak-anakmu, hargailah istri, hargailah suamimu. Karena tidak kebetulan Allah memberikan kepada kita akan keluarga itu. Bapak mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya tubuh kita, pikiran kita, dan semua yang ada dalam diri kita itu adalah mulia. Karena semuanya dijadikan dengan cinta dan dengan kasih. Karena itu tangan ini harus dipakai untuk bagaimana mengasihi sesama. Mata ini harus dipakai untuk melihat dengan kebaikan Tuhan. Mulut ini harus dipakai untuk mengucapkan berkat kepada sesama. Pikiran-pikiran ini harus dipakai untuk bagaimana merancangkan akan kebaikan. Kaki ini harus dipakai untuk melangkah kepada kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dengan melakukan demikian, maka kita sementara menggunakan dengan maksimal akan tubuh yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai akan berkat-berkat Tuhan. Bapak mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kemudian Allah menyatukan akan kedua manusia itu. Satu hal yang menarik Bapak mama, Allah mengambil akan rusuk daripada Adam, kemudian menjadikan Hawa. Tetapi ingat, itu adalah bagian cinta yang Allah berikan juga. Kenapa rusuk itu diberikan kepada Hawa? Supaya cinta kasih itu menjadi sempurna di dalam dua orang manusia itu. Bapak mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, dua orang yang berbeda, tetapi dua sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak-anak, dalam tubuh yang berbeda-beda itu ada satu kesatuan. Bahwa di dalam perbedaan-perbedaan itu sendiri, disitulah Allah melengkapi kita dalam sebuah rumah tangga dan keluarga. Bapak mama, ada begitu banyak rumus. Ada orang bilang begini, kalau mau bahagia berarti mesti dapat orang kaya. Kalau nona-nona yang masih pacaran apa semua, bet mau nikah kecuali dengan orang yang kaya, pejabat, kokar mana, itu baru bisa, itu berbahagia. Kalau naik auto berbahagia. Tapi kalau orang biasa sonde. Kadang-kadang punya cita-cita,
Setelah berumah tangga, kita harus ada semua barang yang ada. Baru itu kita akan bahagia. Tapi justru tidak seperti itu. Karena apa? Karena terkadang manusia meninggalkan akan dasar dan tidak merenungkan mengapa Allah menghadirkan kita dalam setiap kehidupan rumah tangga. Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu maka pada malam hari ini ada satu bacaan yang saya ambil tentang mimpi Yakub di Betel. Bagaimana Yakub bisa mendapatkan berkat itu? Ishak mendapatkan berkat daripada Allah. Karena Abraham telah mendengarkan firman Allah dan memelihara kewajiban kepada Allah, yaitu segala ketetapan dan perintah, ketetapan dan hukum Allah. Bapak Mama sekalian, yang dibicarakan dari awal penciptaan, Adam yang diciptakan pertama. Dan dalam peran-peran yang menonjol itu, lebih banyak kepala-kepala keluarga, yaitu laki-laki itu, yang justru memiliki peran untuk bagaimana tampil sebagai seorang ayah, seorang bapa, untuk memberkati akan anak-anak. Kalau kita lihat dalam bacaan itu, Ishak mendapatkan berkat daripada Allah. Karena dia punya bapa adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Mama sekalian, Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu hidup sebagai seorang suami, seorang bapa, kita perlu merujuk pada firman ini. Setiap kepala rumah tangga wajiblah bersikap sebagai seorang bapa. Seorang bapa yang senantiasa mengatakan akan kesaksian-kesaksian hidup. Maka disitulah ada jaminan berkat bagi anak-anak dan kepada keturunan-keturunanmu. Kalau kita lihat di situ, Ishak mendapatkan berkat karena apa? Karena Abraham adalah seseorang yang suka mendengarkan firman Allah, yang suka memelihara akan kewajibannya kepada Allah, dan suka untuk melaksanakan akan setiap ketetapan dan perintah dan taat kepada hukum-hukum Allah. Makanya Bapak Mama, Mama-mama, tolong kasih ingat Bapak-bapak. Biasa Bapak itu yang paling susah pergi gereja, pergi ibadah, apalagi ibadah kaum Bapak itu paling setengah mati. Kasih ingat, bilang begini Bapak yang harus mengatakan itu kepada anak-anak dan kepada kami. Kan di firman bilang begitu. Karena ketaatan seorang Bapak itu sangat berharga di mata Tuhan. Dalam firman Tuhan yang lain bilang begini, berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini menjadi satu hal yang penting Bapak Mama sekalian. Dalam peristiwa di Taman Eden, satu hal yang terjadi adalah mungkin kurang komunikasi antara Adam dan Hawa. Makanya Hawa melakukan. Terakhir yang salah kita semua juga. Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Yakub mendapatkan berkat karena ketaatan Ishak. Anak-anak kita akan mendapatkan berkat karena ketaatan daripada orang tuanya kepada Tuhan. Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, cara hidup seorang bapa sangat menentukan akan kelanjutan, akan keturunannya. Di situ Bapak Mama sekalian, memang di ini firman tidak berbicara tentang keluarga, tetapi ayat 13 bilang begini, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Bapak Mama sekalian, janji ini bukan hanya kepada Yakub. Tapi janji ini berlaku bahwa Tuhan akan memberkati Yakub karena Tuhan juga sudah pernah berjanji kepada Ishak bapaknya. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Dan di situ ada satu kata penting, bahwa sesungguhnya Allah akan memberkati Yakub sampai kepada keturunan. Berbicara tentang keturunan, berbicara tentang keluarga. Allah akan memberkati Yakub bersama dengan keluarganya.
Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ketika menjadi seorang suami dalam kehidupan berumah tangga, jadi itu bukan hanya bekerja. Terkadang kita terlalu letih dengan semua pekerjaan-pekerjaan kita. Terkadang kita hanya menikmati akan kesaksian-kesaksian kehidupan untuk diri kita sendiri. Dan kita lupa mengatakan kepada anak-anak kita, sama kayak begini. Mari dulu, Bapak mau kasih tahu begini. Ini hari Bapak bekerja, tapi Bapak merasakan satu kasih Tuhan. Dan Tuhan menyaksikan itu kepada Bapak. Dan ini Bapak kasih tahu bosong, supaya kalau bosong besok-besok hidup ingat, hidup harus takut kepada Tuhan. Firman itu tidak bisa kemudian anak-anak bacakan, kemudian anak-anak menerjemahkan sendiri, kemudian mama-mama juga menerjemahkan sendiri. Tetapi harus ada seorang bapak yang memperkatakan itu. Itulah fungsi seorang kepala keluarga, menceritakan akan kesaksian-kesaksian hidup kepada anak-anak kita. Supaya jangan sampai besok anak-anak kita tanya kepada bapak-bapak yang lain, atau kita pun mama-mama dong tanya kepada bapak-bapak yang lain. Tapi kita sebagai suami-suami, sebagai bapak-bapak, disinilah tempat Allah menaruh kepada kita rohnya yang kudus juga untuk menjelaskan akan setiap kesaksian-kesaksian kehidupan. Karena itu bapak mama, iblis itu paling senang kasih rusak bapak-bapak. Yang mabok juga bapak, yang judi juga bapak, yang bikin aneh-aneh juga bapak yang start duluan. Bapak mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, yang luar biasa yaitu Ishak juga selalu mendoakan Yakub. Maka ada seorang bapa yang mendoakan akan anak-anaknya. Sikap beriman seorang bapa sangat menentukan akan kehidupan rumah tangga. Bapak mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Oleh karena itu, kebahagiaan kita tidak bisa dapat daripada sesuatu hal yang bersifat sementara. Harta, kesenangan, pesta pora, dan keduniawian, bahkan bagaimana memuaskan akan hasrat dan nafsu itu bukan kebahagiaan sebenarnya. Tetapi itu hanyalah satu cara manusia untuk menyangkali akan kasih Tuhan. Bapak mama, perbuatan dosa itu terjadi karena apa? Karena sesungguhnya manusia sementara tidak mengakui akan kasih Tuhan. Itu saya katakan sebagai ambil contoh bilang begini, di Alkitab bilang, jangan engkau khawatir apa yang engkau makan dan apa yang engkau minum. Tetapi karena kekhawatiran berlebihan, maka kita juga mampu mencuri akan hak-hak orang lain untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Dosa itu terjadi karena manusia tidak meyakini akan firman Tuhan. Sebenarnya kesimpulannya sederhana saja. Karena itu bapak-bapak sekalian Tuhan Yesus kasihi, coba ini malam kita mulai. Apa pergumulan? Mari kotong berdoa kok. Kotong pu anak-anak mereka harus menjadi bangsa yang besar. Karena itu mari saya pimpin kok kita berdoa. Tapi ingat jangan kasih sili-sili. Jadi nanti sebentar mulai berdoa baru bapak udah mau bilang mak sampai yang kasih kotong saya bapak ada sedikit terganggu begitu. Kenapa saya jelaskan dengan saya mau jelaskan pada malam ini? Karena kredibilitas kehidupan rumah tangga tergantung bagaimana seorang pemimpin, yaitu kepala rumah tangga, berinisiatif untuk memberikan dirinya dalam pimpinan Roh Kudus untuk berdiri menjadi seorang imam dalam kehidupan rumah tangga.
itulah yang seharusnya dilakukan. Maka kemanapun dia pergi, dia akan berdiri dalam wibawa Tuhan. Dia mau jadi kepala dinas, dia mau jadi bupati, dia mau jadi gubernur, apapun, dimanapun dia berdiri karena apa? Karena dia dibangun dari dasar rumah tangga yang kuat, dan Roh Kudus menuntun akan dia dalam segala tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan-pekerjaan. Bapak jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Oleh karena itu, maka ketika Yakub bermimpi di Betel, kemudian Allah memberitahukan kepada Yakub, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak mama sekalian yang Tuhan kasihi, kunci daripada setiap janji Tuhan itu terwujud dalam kehidupan manusia, yaitu janji itu harus tetap kita ingat. Dan sebagai orang-orang percaya, maka firman Tuhan itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang-orang percaya, bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada keturunanmu. Maka itu juga yang harus kita ucapkan mulai malam ini. Kumpul sama-sama dengan keluarga, kasih tahu semua bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang akan memelihara kita sampai selama-lamanya. Dan besok kalau anak dong sudah besar, maka Allah juga yang sama yang akan melindungi engkau sampai kepada keturunan-keturunan. Bapak mama jemaat Tuhan, bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus pergi, ketika Yakub, itu terbukti ketika Yakub pergi dimanapun dia berada, dia senantiasa mendapatkan berkat. Satu hal yang sangat penting, yaitu ketika Yakub mendapatkan akan berkat-berkat itu, dia juga bekerja dengan keras untuk bagaimana menjalani akan pergumulan-pergumulan kehidupannya, dan dia bekerja dengan baik untuk bagaimana membangun akan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kalau ayat-ayat selanjutnya, Yakub pergi ke rumah Laban dan dia mendapatkan berkat-berkat. Tapi ada hal yang menarik Bapak Mama. Ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Yang pertama, kalau Allah sendiri yang memimpin saya dalam jalan ini. Yang kedua, dan melindungi di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Kalau Allah yang menjadi jaminan dalam keseluruhan berkat-berkat, dalam seluruh kebutuhan itu menyertai saya, kita lanjut lagi, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yang pertama, kalau Allah memberikan kepada saya kehidupan dan berkat-berkat dalam seluruh perjalanan kehidupan. Yang kedua, kalau Allah memberikan kepada saya akan keselamatan. Yang ketiga, kalau Allah memberikan kepada saya akan berbagai berkat untuk saya pakai dalam seluruh kehidupan saya. Maka hal yang terakhir yang dia lakukan, maka dia akan selalu mempersembahkan akan 1/10 kepada Allah. Bapak mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ini suatu hal yang penting bagi kehidupan kita. Kita kembali dengan memberikan akan persembahan itu. Yakub mau mengakui di hadapan Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi semata-mata hanya oleh kasih karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bapak mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu Yakub tidak pernah ragu
untuk apa yang dia peroleh. Yakub senantiasa berusaha dengan keras. Ketika dia pergi ke rumah Laban, dia bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan akan cintanya. Karena dia sangat mencintai Rahel, maka dia bekerja dengan keras. Pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan dengan kesetiaan, pengorbanan, ketekunan, kerendahan hati. Sikap kita membangun akan setiap rumah tangga ini, maka inilah yang harus disertai. Termasuk membangun akan pelayanan-pelayanan kita. Sebagai bapak-bapak dalam membangun akan pelayanan-pelayanan kita. Kesetiaan, ketekunan, kerendahan hati, pengorbanan. Itu adalah gambaran daripada kehidupan Kristus yang nyata dalam dunia ini. Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu maka seperti judul bilang begini, membangun keluarga dalam cinta kasih Allah. Itu sebenarnya sederhana. Bagaimana kita bisa membangun akar rumah tangga? Kembalilah kepada dasar dengan pertanyaan yang tadi. Kenapa? Untuk apa saya dihadirkan dalam kehidupan kebersamaan dalam persekutuan sebagai suami istri bersama dengan anak-anak? Ketika kita melakukan akan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dalam setiap tanggung jawab kita, dalam tugas apapun itu, selalu kembali kepada suatu pertanyaan mendasar. Mengapa Allah mempercayakan saya pada pekerjaan? Bapak Mama sekalian yang Tuhan kasihi, dari setiap keluarga yang memegang akan janji Tuhan, maka akan lahir setiap keturunan-keturunan yang beriman kepada Tuhan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, apapun yang Allah percayakan kepadamu, doakan itu. Doakanlah keluarga, doakanlah saudara-saudara, dan bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan dengan suatu kesadaran penuh kepada Tuhan, bahwa saya datang beribadah karena Allah telah mengasihi saya. Saya bekerja sebagai wujud cinta kasih saya kepada Tuhan. Saya melayani sebagai wujud akan kasih sayang saya kepada Tuhan. Saya hidup bersama dengan anak-anak saya, mendidik mereka sebagai wujud cinta kasih saya kepada Allah. Bapak Mama sekalian yang Tuhan kasihi, bangsa ini sementara mengalami akan berbagai pergumulan-pergumulan. Bangsa ini bisa menjadi baik kalau dari dalam kehidupan keluarga kita lahir akan anak-anak yang punya kualitas. Dan salah satu kualitas yang harus kita bangun adalah kita memiliki kualitas anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena di dalam keluarga kita sudah membangun akan keluarga yang takut kepada Allah. Disitulah letak kebahagiaan. Disitulah letak untuk bagaimana kita bisa membangun akan kehidupan rumah tangga kita dalam cinta kasih Allah. Dan dalam keluarga itulah kita mampu menerjemahkan akan gambar Allah dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak Mama sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, seluruh kaum Bapak yang ada, dimanapun yang menyaksikan akan yang bersama-sama dalam ibadah online pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa melindungi Bapak Mama sekalian dalam menjalankan akan berbagai pergumulan dalam kehidupan beriman, di dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Mama sekalian. Amin.
sukacita di dalam nama yang kudus. Sebab Tuhan perisai hidupku. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Dia melakukan perbuatan ajaib bagiku. Aku berseru padamu Tuhan, tempat yang maha tinggi, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, nyanyilah baginya, mazmurlah baginya, sukacita di dalam nama yang kudus. Sebab Tuhan perisai hidupku. Aku berseru kepadamu Tuhan, tempat yang maha tinggi, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, nyanyilah baginya, mazmurlah baginya, bersukacita di dalam nama yang kudus. Sebab Tuhan perisai hidupku. Sebab Tuhan perisai hidupku. Sebab Tuhan perisai hidupku. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi dan jemaat Tuhan, mama-mama yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami sangat bersyukur Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa memberikan kepada kami akan berkat-berkat serta anugerah. Dan kami semua senantiasa merasakan akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Termasuk ketika hari ini kami bisa hidup dan menikmati akan segala berkat dan karya Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi itu semua terjadi hanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena pada malam ini sesuai dengan program pelayanan kaum bapa tingkat Klasisoe, maka dalam setiap bulan akan ada ibadah offline dan ibadah online yang kami lakukan supaya kami bisa bersama-sama terus merefleksikan akan kehidupan kami, merenungkan akan kehidupan kami, dan kami senantiasa terus-menerus belajar tentang setiap kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami sebagai kepala-kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga, dalam bagaimana kami mampu membangun akan kesaksian-kesaksian yang hidup dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami mampu bersama-sama dalam kehidupan kami sebagai bersaudara, untuk bagaimana mewujudkan akan cinta kasih Allah dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dan persaudaraan kami. Kami juga mampu bekerja bersama-sama dalam pergumulan persekutuan bergereja. Kami juga mampu menerjemahkan akan kasih Allah dalam berbagai tugas dan tanggung jawab serta pekerjaan yang Allah berikan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami senantiasa percaya seperti janji Tuhan kepada Yakub. Demikian pula janji Tuhan kepada kami semua, bahwa Tuhan akan memberkati kami sampai kepada keturunan-keturunan kami. Yaitu Tuhan akan memberkati kami di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi pengurus kaum bapa tingkat Klasisoe, Bapak Salmon Tabun,
bersama dengan semua badan pengurus yang ada dan juga badan pengurus kaum bapa pada tingkat jemaat dan seluruh kaum bapa yang ada di Klasi Soe ini. Tuhan Yesus senantiasa menolong kami semua agar kami dapat menjalankan akan setiap program-program yang ada sebagai perwujudan akan kasih Allah yang Allah berikan kepada kami. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, karena itu berkati akan hamba-Mu Bapak Salmon Tabun sebagai ketua dalam menjalankan akan berbagai tugas dan tanggung jawab dalam memotivasi dan bersama-sama kami dalam kebersamaan dalam persekutuan kaum bapa tingkat Klasi Soe. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami juga berdoa ya Tuhan Yesus dalam berbagai pergumulan-pergumulan Klasi Soe, semua gereja-gereja yang ada. Bapak Pendeta Eben Telnoni dalam memimpin akan klasis ini, dalam bersama-sama dengan semua pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kami semua dapat bersama-sama membangun kesatuan dan kebersamaan dalam membangun akan iman jemaat, dalam membangun akan gereja Tuhan, baik dalam organisasi maupun dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati akan ibadah kami dari awal sampai pada saat ini. Walaupun kami tidak bersama-sama, kami berjauhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga sementara mendengarkan akan setiap doa dan pergumulan kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan demi anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Mama, khususnya Bapak-Bapak yang ada di Klasi Soe, demikianlah ibadah online kita pada saat ini.